Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini saya mengundang dua narasumber yang satunya sudah sering mengisi di acara Yuda Triguna Channel, yang satunya saya turunkan hari ini pada Dwasa yang maha baik ini. Beliau jero mangku dalam seronggo, wajah yang tidak terlalu asing bagi para pencinta calon arang, karena seringkali wajahnya saya lihat sebagai penari mata gede di dalam banyak konten calon arang. Hari ini saya akan bicara mengenai satu pelinggih atau pura Praja Pati. Dalam banyak studi dan wacana kita mengenal Kayangan Tiga. Nggih. Kayangan Tiga sudah kita juga tahu. Pura Desa, Pura Pusah, Pura Dalam. Lalu ada yang bertanya kepada saya, kenapa di Pura Dalam itu harus ada Pura Praja Pati? Jero mangku dunasin di tiang mangkin ini Pura Praja Pati. Santokan, kalau kita sudah punya dalam, ngapain Praja Pati? Ada yang bicara begitu. Ini kan perlu diberi penjelasan, diedukasi kira-kira asapunika. Terus jero mangku. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih sekali kepada Ratu Gusaji Yuda, kemudian Ratu Gusaji Baskara, untuk bisa urun rembuk dalam diskusi yang sangat baik ini. Mungkin suatu kehormatan bagi saya. Nah, kemudian dalam kesempatan ini mungkin dari apa yang disampaikan terkait dengan topik materi yang terkait dengan keberadaan dari Praja Pati atau Pura Praja Pati. Nah, para pemirsa sekalian, bahwasannya ketika disimak dari kata Praja Pati itu, nah, punika ada dua suku kata di sana, punika yaitu Praja dan Pati. Nah, mungkin kalau Praja gitu kita berterjemah sebagai, kalau Praja itu berarti rakyat atau manusianya atau kaulanya. Dan kemudian kalau kita ambil dari kata Pati berarti intisari, inti atau intisarinya. Nah, berarti ketika kita kaitan dari dua kata itu berarti intisari dari kehidupan kita atau dari rakyat. Nah, kemudian terkait kenapa justru ada Pura Praja Pati? Mungkin kita bisa merujuk beberapa ahli aksara lontar, misalnya apakah itu ada pustaka suci yang disebut dengan Tutur Gong Wesi. Mungkin di sana sudah jelas-jelas disebutkan bahwasannya ketika beliau mungkin ide yang Praga Dharma Sunya atau ide Sang Yang Dharma Sunya, itu ketika beliau turun misalnya berada di Pura Dalam gitu, misalnya kemudian pertamanya sekali ketika beliau berada di Pura Dalam, mungkin disebut dengan berjulukan beliau adalah Ira Yang Bhagawati, Sira Yang Giri Putri, mungkin Uma Dewi, kemudian juga Siwa. Nah, kemudian kalau ketika beliau itu berada di Pura Pusah, nah, itu berarti Sri Wisnu Rambut Sedana. Kemudian ketika beliau berada di Pura Desa, Brahma Saraswati Mahadewa Mahadewi. Itu Esta Dewata ya. Nah, kemudian ketika beliau merujuk ke Penguluning Setra, nah di sana disebutkan bahwa di Tutur Gong Wesi disebutkan beliau bermanifestasi sebagai ide yang Brahma Praja Pati. Kemudian selanjutnya beliau di tengah Setra atau di Yang Durga Berawi, Yang Durga
Dewi. Kemudian ketika beliau berada di Pengaskaran, berarti di Pemohon Agung, berarti itu yang disebut dengan Durga yang Maha Berawi. Nah, kurang lebih seperti itu yang sempat saya baca di beberapa acuan mungkin oleh Aksara Lontar. Nah, kemudian dengan demikian berarti bahwasannya keterkaitan antara Pura Dalem, Praja Pati dan Setra itu terkait erat. Karena pada intisarinya dari ujung kehidupan manusia itu, karena bisa kita tarik juga kesimpulan bahwa rajanya Pati, raja Patinya di sana. Karena dari Pengaskaran Wong Brahma Praja Pati. Nah, gitu seperti itu. Berarti rajanya Pati mungkin. Nah, mungkin segala akhir kehidupan dari manusia itu bagi nanti ujung-ujungnya nanti pada saat proses terakhir kehidupan mau tidak mau harus lapor ke Praja Pati karena di sana mungkin kurang lebih terkait kenapa justru ada Pura Praja Pati. Nah, ketika ada upacara pengabenan, ada upacara atiwo-tiwo yang sifatnya ngentas, mengubur mayat itu kebanyakan itu nunas. Apakah itu juga ada ngelungah, kemudian ada namanya berjalan apa namanya ke barak kruron itu biasanya nunas kita di Praja Pati. Nah, kemudian terkait dengan itu biasanya di Pura Praja Pati ini hanya ada satu pelinggih. Ini penting. Ya. Satu pelinggih yaitu kebanyakan dari mungkin yang kita temukan dari zaman Bali kuno itu hanya satu pelinggih yaitu pelinggih Padma. Ya. Jadi Padma Sana yang tunggal tanpa ada pelinggih yang lain. Nah, terlepas dari perkembangan sekarang mungkin ada tambah. Tapi yang intisarinya di Pura Praja Pati itu ada satu pelinggih yang notabene adalah linggih Desang yang Praja Pati. Juga ada beberapa acuan yang menyatakan bahwa juga istilahnya peragaan Buddha di sana. Karena siwanya di Pura Dalem, kemudian Praja Patinya adalah peragaan Buddha. Persamaan Siwa dan Buddha. Nah, kurang lebih seperti itu dulu. Ini menarik. Ada kaitannya dengan Siwa Buddha. Praja Pati ulun Setra. Dengan pertanyaan yang muncul adalah apakah Praja Pati ini bagian dari dalam? Apakah seseorang atau umat mau sembahyang ke dalam itu ke Praja Pati dulu atau langsung boleh ke dalam kecuali saat melaksanakan upacara pengabenan. Nah, niki kan tematik menarik sebenarnya. Tadi sudah disinggung bentuk Praja Pati hanya satu. Nah, kenapa itu, Gus? Om Swastiastu, suksema pisan iki pencerahan saking mangku dalam serongga yang memang sampun sudah benar-benar terkenal. Tapi Maliragane juga beliau seorang pengayah di dalam. Titiang ingin menambahkan sedikit. Nah, di dalam teks Lontar Durga Kala disebutkan bahwa ketika Ida Betari Durga turun ke bumi, nah beliau berstana di Pura Dalem. Nah, nanti ada 5 posisi Pura Dalem sebagai pemujaan Ida Betari Durga. Nah, kemudian Ida Betari Siwa singkat cerita memberikan nasihat bahwa Ida Betari Durga berkenan diizinkan bertemu dengan Ida Betari Siwa asalkan umat manusia membuat pelinggih yang disebut pelinggih Raja Pati atau Praja Pati. Nah, pelinggih Praja Pati inilah sebagai stana Ida Betara Siwa. Nah, sedangkan Ida Betari Durga dipuja di Pura Dalem. Nah, pada Lontar Durga kalau puniki juga dijelaskan bahwa ketika Ida Betara Siwa melinggih berstana di Pura Praja Pati, maka beliau akan diiringi juga oleh para dewata. Tetapi Ida Betara Siwa akan merubah diri berwujud Sangyang Durga Kala. Nah, Sangyang Durga Kala inilah yang melinggih di Praja Pati sebagai penguasa swarga kelawan neraka gitu. Beliaulah yang menguasai surga dan neraka. Nah, sedangkan Ida Betari Durga diberikan anugerah untuk menguasai urip kelawan pati. Makanya inilah tugas Ida Betari Durga untuk ngeraksa hidup dan mati manusia. Nah, Ida Betari Siwa berstana di Praja Pati untuk memberikan surga dan neraka.
Oh, maka dari kaitannya itu, ya. maka dari itu di Prajapati itulah pada saat odalan, upacara besar mengaturkan tebasan yang namanya Banten Tebasan Yamaniloka. Yamaniloka. Nah, tebasan Yamaniloka ini dipersembahkan sebagai manifestasi ide Betara Siwo Melinggih di Prajapati sebagai Dewa Yama, sebagai hakim agung dari roh leluhur. Apakah berhak masuk surga ataukah berhak masuk neraka. Dan jelas sekali seperti apa yang disampaikan oleh Beli Mangkudalam bahwa antara Dalem dan Prajapati ini adalah dua kekuatan yang tidak bisa dipisahkan. Adalah kekuatan Rua Bineda. Yang Betari Durga di Pura Dalem, yang Betara Siwo di Prajapati. Nah, melalui Pelinggi inilah ide Betara Siwo berkenan bertemu dengan ide Betari Durga di Semesana atau di kuburan, tepatnya di Pemulung. Nah, inilah kenapa Pelinggi ini penting sekali, Tuh Haji. Nah, tetapi harus diketahui bahwa posisi Pura Dalem, tidak semua posisi Pura Dalem itu berada di Uluning Setra. Nah, ada juga kadang di Dauh Desa, Lod Desa, dan sebagainya. Nah, ini disesuaikan seperti apa yang dijelaskan dalam lontar tutur Durga Kala. Di sana dijelaskan bahwa ide Betari Durga diperkenalkan turun ke bumi dan berstana pada 5 posisi penjuru. Ketika beliau ide Betari Durga dipuja di sebelah timur desa. Nah, ini beliau dipuja di Pura Dalem yang namanya Pura Dalem Durga Laya. Nah, beliau dipuja sebagai Sangyang Bhagawati. Nah, ketika ide Betari Durga dipuja di sebelah selatan desa atau di sebelah selatan, maka beliau dipuja di Pura Dalem yang namanya Pura Dalem Cungkup. Nah, ketika ide Betari Durga dipuja di sebelah barat desa, maka Pura Dalem itu disebut Pura Dalem Sunil. Nah, ketika ide Betari Durga dipuja di Pura Dalem di sebelah utara, maka beliau akan dipuja sebagai yang berada di Pura Dalem yang disebut Pura Dalem Kadewatan. Nah, ketika ide Betari Durga berada di Pura Dalem yang berada di tengah-tengah desa, maka Pura Dalem itu disebut Pura Dalem Dharma Wisesa namanya. Nah, makanya Pura Dalem itu memiliki nama-nama yang berbeda, tidak semestinya harus berada di Uluning Setra. Itu berbeda nanti konsepnya. Jadi penyebutan jenis Pura Dalem itu tergantung Pura Dalem itu ada pada posisi di mana. Tapi prinsipnya adalah Pura Dalem tempat dan genah memuja Durga. Dan di Prajapati adalah genah tempat memuja Siwa. Titiang pernah membaca dalam satu sumber ketika Atman akan menemui ajal. Kan disebutkan, Ning, kemo malu ke rong telu. Matur ring para leluhur jani pejalan ning. Kira-kira setelah begitu leluhur kemudian memberi petunjuk. Ning mula patut cening menjalan jani. Kemo malu ke Prajapati. Dalam konsep Hindu, Google Map-nya ternyata diberikan di Prajapati, di je swargan, di je neraka, sebagaimana Tugas tadi katakan. Ya. Niriti Ersanio. Dohonyan ke Niriti, ke Ersanio, lakon kajo kangin. Makanya ten wenten jero mangku bebeke putih jambul maka bareng ajo kangenan. Kira-kira tetua kita dulu bercerita tentang surga dan neraka itu sederhana begitu. Jadi penjelasan Jero Mangku tadi bahwa kenapa ada Prajapati di samping ada Dalem. Tadi ditegaskan lagi oleh Tuh Haji bahwa Dalem itu tidak selalu berarti ulun setra, karena ada beberapa jenis Dalem yang karena itu berakibat penamaan Dalem juga berbeda-beda. Para pemirsa Yuda Tribunut Channel yang saya banggakan dimanapun berada, kita telah
dapat penjelasan dari dua narasumber tadi bahwa Pura Prajapati itu adalah genah siwa yang menstanakan dirinya untuk bertemu pada saat tertentu dengan Durga yang kita puja di setiap pura dalam. Fungsi dan status Prajapati dalam konteks kehidupan kita sebagai warga desa itu adalah inti dari kehidupan itu sendiri. Dan kita itu tadi simpulan di tiang dan inti. Karena itu jangan pernah kita melupakan Prajapati, karena di sanalah awal dan akhir kita akan ada. Dengetan Roji. Kira-kira benten tambahan malih yang perlu disampaikan Indik. Mungkin yang tertarik sekali apa yang disampaikan sama Tua Haji Baskara, mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada masyarakat banyak khususnya di Bali. Apa yang disampaikan tadi tentang keberadaan Pura Dalam memang betul sekali ya Tuh Yuda. Mungkin kita bisa amati di lapangan, misalnya ketika di Pura Dalam berada di timur, disebutkan bahwanya dalam Durga Laya itu yang Bhagawan. Ketika di selatan desa, mungkin banyak di daerah Sanur itu dalam di selatan disebut dengan dalam Sungkup. Nah, dalam Sungkup. Kemudian di barat disebut dengan dalam Sunyi. Kemudian di utara di daerah Sanur banyak di sebelah utara desa itu dalam Kedewatan kita orang sebut. Kalau di daerah Munggu banyak yang disebut dengan Pura Dalam Dharma Wisesa. Memang betul sekali nih ke. Nah, kemudian sehingga tadi bisa dalam settler peseng ini gini pangtan tidak seperti itu. Memang dari sastra mungkin telah disampaikan juga mungkin terkait erat dengan dalam lontar ande buahna kalau tidak salah juga enggak Tuh Haji. Nah, kemudian terkait keberadaan Pura Prajapati, nah kemudian dan dalam mungkin yang bisa dapat satu referensi atau tentang usana atau apa namanya keputusan tentang Mangku Dalam itu Mangku Dalam. Di sana disuratkan Mangku Dalam adalah bahwasannya Pura Dalam, Prajapati dan Pemun itu jadi satu. Makanya Mangku Dalam adalah Satmaka Bapa Memen Bumi. Memang disebut sehingga dari kutipan itu bahwasannya karena Mangku Dalam mengamong gitu dalam usana Mangku Dalam itu ngamong tiga yaitu Pura Dalam, Pura Prajapati, Setra dalam menotasi terlepas dari Pemun Agung. Nah, dengan demikian berarti tiga unsur ini tidak bisa dipisahkan karena memang di sana pusatnya makan dan juga keluarnya gitu. Kurang lebih sebenarnya mungkin yang sempat juga mengamati beberapa bujangan dari Tua Haji dulu terkait dengan keberadaan dari Setra itu memang perlu sekali kita limbahkan atau berikan apresiasi kepada masuk kepada khalayak banyak khususnya di Bali. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bli Mangku. Nah, Nike memang patut sekali disebutkan dalam babat Mangku Dalam bahwa yang bertugas peran penting sekali ngamong puniki yang menjaga Pura Dalam, Prajapati dan Setra itu sebenarnya adalah Mangku Dalam. Maka seorang Mangku Dalam itu adalah bukan sosok sembarangan. Makanya di dalam sastra itu disebut sebagai Ramo Renaning Sarwo Buddha Ring Setra. Itu makanya tugas beliau ini berat sekali sebagai Mangku Dalam sebenarnya. Yang dan dados kenyam-kenyam ya. Nah, maka dari itu tepat sekali apa yang disampaikan bahwa Pura Dalam, Prajapati dan Pemun ini adalah segitiga yang sangat penting sekali. Nah, ketika tidak terjadi keseimbangan pada segitiga ini, maka krama atau wilayah itu akan terjadi bencana. Contohnya di dalam sastra Sang Hyang Durga Kala bahwa penyakit itu sebenarnya bersumber dari Pura Dalam. Ide Betari Durga yang seperti itu. Bersama ancangannya. Kemudian yang mengelebur penyakit itu adalah Ide Betara yang berada di Pemun. Ide Hyang Durga Bairawi. Dialah yang memberikan kesembuhan ketika beliau bertemu dengan Siwa. Nah, kemudian yang memberikan jalan kematian itu, nujuin swarga ke lawan neraka itu Ide Betara Prajapati.
Makanya sembuh, sakit, hidup, mati semuanya berada di segitiga ini. Begitu tadi. Jadi segitiga emas, kawasan segitiga emas gitu. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Yuda Triguna Channel, ini sebuah perbincangan yang tentu kalau kita ingin lebih detail, kita perlu explore lebih panjang. Tapi konten ini paling tidak menstimulasi ya para Bapak Ibu sekalian untuk memahami lebih detail jika memang berminat. Prinsipnya adalah Praja Pati adalah inti dari kehidupan kita. Dalam Pemuun dan Praja Pati adalah 3 garis yang sangat vital bagi masyarakat Bali. Oleh karena itu mari kita pelihara, mari kita jaga, ya, mari kita lestarikan konsep inti ini sebagai sebuah konsep yang memelihara, menjaga inti hidup ini. Suksma, dumugi rahayu sareng sami. Om Santi 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 Om.